Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Mustamin SDE MACC, Prodi S3 Ilmu Dokter Ekonomi Universitas Tadulako. Jadi harapan saya untuk kedepannya dari disertasi saya yaitu bagaimana pengembangan akuntansi lingkungan dengan membuat pedoman akuntansi lingkungan untuk meminimalisir dampak yang ada. Karena potensi kedepannya kita itu Sulawesi Tengah ini adalah pertama dekat dengan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Sulawesi Tengah ini identik dengan industri. Nah, itu salah satu harapan saya dari disertasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 21 Desember 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Mustamin dengan NIM C203-16013 dengan judul Akuntansi Lingkungan Model Perencanaan Eksternalitas Kawasan Ekonomi Palu, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktoral dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SEMM. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Iqbal ASC MSc AK. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Samsurizal M. Sulaiman. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Kahar SE MSc AK. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nasir SE MSc. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Andi Matulada ME SE MSc AKCA. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Iqbal B SE MSc AK. Yang saya hormati Bapak Dr. Maskuri Sutomo SE MSi. Yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini mengikuti ujian promosi doktor. Dan tentu saja yang berbahagia Saudara Promovendus Mustamin yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat maghfirah terutama kesehatan sehingga ujian terbuka pada hari ini dapat terselenggara dengan baik. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah SWT, ujian promosi doktor atas nama Saudara Mustamin, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi yang mengangkat tema akuntansi lingkungan model perencanaan eksternalitas kawasan ekonomi khusus Palu yang dibimbing oleh promotor Bapak Profesor Dr.
Andi Matulada Amin SEMC AKCA dan didampingi oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal B SEMC AK dan Bapak Dr. Maskuri Sutomo SEMSI. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik Promopedus. Saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Andi Matulada Amin SEMC AKCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Atas nama tim promotor, izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promopedus, mulai dari identitas diri sampai kelayakan disertasi untuk diujikan pada sidang ujian terbuka hari ini. Nama Promopedus Mustamin SE M ACC, NIM C203-16013, tempat tanggal lahir Pangkajetnek 28 September 1980, alamat Jalan Kue Bongo 2, Kelurahan Pamumpi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Nama istri Haji Nurwana Badarudin SK, tempat tanggal lahir Palu 4 Desember 1987. Nama anak yang pertama Aras Saputra Mustamin, Abdillah Razwan Mustamin, Ahmad Ramadan Mustamin, Al-Hafiz Sudais Mustamin, kemudian Ramzan Khalid Mustamin. 5 orang ya. Saya kira cukup produktif ini boleh dia Promopedus. Promopedus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 1993 dan pendidikan SMP tahun 96 di Kecamatan Minasetekne, tempat kelahirannya di Kabupaten Pangkajennek, Kepulauan. Dan pada tahun 99 menyelesaikan pendidikan SMKN 1 jurusan perdagangan di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Promopedus menyelesaikan S1 akuntansi di Universitas Muslim Indonesia, Makassar tahun 2004 dan S2 Magister Akuntansi pada tahun 2009 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Promopedus telah mendedikasikan diri, waktu dan ilmunya sebagai PNS sejak tahun 2009 sebagai dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sampai hari ini. Promopedus memiliki sertifikat keahlian dalam rangka menunjang keahlian di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh American Academy of Financial Management, yaitu Certified International Information System Auditor. Saudara Promopedus juga telah memiliki beberapa karya ilmiah yang relevan dengan disertasi Promopedus yang dipublikasikan pada jurnal internasional, antara lain Greenwich Accountant, Makassar version of the Pasang Turiolo Cultural Approach, Application of Analytic Hierarchy Process in Determining Priorities of Reduce Food Loss and Food Waste in Indonesia, The Effect of Participation in Budgeting on Managerial Performance with Locus of Control and Job Relevant Information as Moderating Variable in PT-PLN Persero UP3 Palu. Judul disertasi Akuntansi Lingkungan Model Eksternal Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Tujuan penelitian ini adalah menemukan gambaran model perencanaan eksternal berkelanjutan di kawasan ekonomi khusus KEK Palu. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada pengelola kawasan
khusus, pemerintah Kota Palu, dan para akademisi. Beberapa temuan dalam kajian disertasi Formumpendus antara lain, pada umumnya informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa KEK Palu belum memberikan dampak eksternal positif terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Hasil pengamatan Formumpendus terkait dengan SDGs untuk masing-masing dimensi yang perlu dibenahi adalah dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi hukum dan tata kelola. Dari keempat dimensi tersebut, dialog sosial kawasan adalah harapan masyarakat pada umumnya, karena dari dialog sosial akan ada legalitas sosial untuk keempat dimensi tersebut. Kebaruan, ada kebaruan paradigma. Penelitian sebelumnya belum ada yang menggabungkan akuntansi lingkungan, eksternalitas, dan SDGs sebagai tolok ukur keberlanjutan kawasan ekonomi khusus Palu. Penelitian terkait akuntansi lingkungan untuk model keberlanjutan eksternal yang menggunakan dimensi hukum dan tata kelola belum pernah dilakukan. Kebaruan model analisis, dalam penelitian ini terdapat penambahan dimensi hukum dan tata kelola dalam SDGs melalui dialog sosial yang menjadi kekuatan yang mengikat dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik dan tim promotor mencermati kembali secara seksama substansi dari isi disertasi, mulai dari landasan konseptual, metode penelitian, sampai pada pembahasan dan kebaruan yang menjadi temuan Formumpendus, maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak untuk diujikan pada sidang terbuka disertasi hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, kelulusan Formumpendus diserahkan sepenuhnya kepada integritas dan otoritas akademik para penguji di dalam ujian disertasi terbuka hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, atas permintaan Saudara Formumpendus, Saudara hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian akuntansi lingkungan, model perencanaan eksternalitas kawasan ekonomi khusus Palu. Untuk itu, saya persilakan kepada Sekretaris Bapak Dr. Insinyur Samsuri Sarif Sulaiman untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sehat selalu. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Ibu tim penguji, dan Bapak Ibu undangan yang sama berbahagia pada hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5428/4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi program doktoral pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa putra ujian disertasi terbuka di bawah ini: nama Mustamin, NIM C203-16013, program studi doktoral ilmu ekonomi. Judul penelitian: akuntansi lingkungan, model perencanaan eksternalitas kawasan ekonomi khusus atau KEK Palu. Adapun tim pelaksana sidang promosi pada hari ini, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku ketua,
Dr. Insinyur Samsudra M. Sulaiman selaku sekretaris. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SE MM selaku penguji tamu. Yang terpelajar Bapak Dr. M. Iqbal SE MSc AK selaku penguji internal. Yang terpelajar Bapak Dr. Abdul Kahar SE MSc AK selaku penguji anggota. Bapak yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Nasir SE MSc selaku penguji anggota. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Matulada Amir SE MSc AK CA selaku promotor. Yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Iqbal BSE MSc AK selaku co-promotor. Dan yang terpelajar Bapak Dr. Maskuri Sutomo SD MSc selaku co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 13 Desember. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu ASEAN Engineering. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Bromo Pindus untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya kurang lebih selama 10 menit secara singkat dan jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Maha Guru Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku ketua pada hari ini. Itu ada beberapa teori yang saya ambil. Belkowi, Hanifah, Hendrik Satrigo, Hasahid sampai pada Frederick Hedwig 2019. Untuk teori eksternalitas di sini ada Cordens, Khalif George, Mead, kemudian Rosen, Heyman, Mullis, Siva, Raj, Andikari 2016. Untuk teori keberlanjutan Magdalena Ziolo et al. 2019 serta dari website langsung dari SDGs. Penelitian ini mengambil beberapa teori dari Yatap Alfred et al. Sugiono 2016 Tunaka et al. Penelitian kualitatif ini adalah suatu penelitian proses pendekatan yang dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan pengalaman hidup individu terkait dengan fenomena yang diteliti. Yang kedua, pendekatan digunakan pendekatan interpretatif phenomenological analysis atau IPA adalah sebuah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus untuk memahami pengalaman subjektif dari subjek penelitian. Teknik ini peneliti gunakan untuk mengeksplorasi berbagai topik, mulai dari pengalaman psikologi hingga pengalaman sosial. Ya, kemudian lokasi penelitian kawasan ekonomi Palu. Informa penelitian di sini saya mengambil teorinya Jonathan Smith et al. Ya, yang menyerahkan bahwa informan di sini antara 3 dan 6 peserta dapat dijadikan sampel. Ya, jadi terkait dengan yang tadi bahwa ada 4 informa yang saya gunakan untuk penelitian ini. Oke, terkait dengan validitas data, ya, yang pertama itu deskripsi menyimpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian, verifikasi dan validitas data, kemudian prosedur analisis data dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah implementasi. Data yang diproses sesuai dengan situasionalnya, sesuai dengan konsep teori dan metode yang tepat. Yang terakhir akurat bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian analisis subjektif menentukan kriteria data yang digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dasar, melakukan validitas data yang relevan dengan tujuan penelitian terakhir mengevaluasi data apakah sesuai dengan validitas data yang telah ditetapkan. Kemudian untuk analisis data, saya menggunakan teori Sugiono 2016 tentang langkah-langkah menemukan benang merah, dan John Criswell membangun konsep untuk menemukan tema. Oke, untuk bab 4, ya di sini tentang kawasan ekonomi khusus Palu. Ya, ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2014 yang akan mendukung Indonesia yang merupakan produsen nikel, kakao dan rumput laut yang unggul dunia. Kemudian yang secara aturan ada regulasi undang-undang tentang kawasan ekonomi khusus, peraturan penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, kemudian peraturan daerah Kota Palu nomor 6 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja administrasi Kek Palu.
Kemudian terakhir regulasinya yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2015 tentang pendirian badan usaha milik daerah atau BUMD pada Bawang Palu selaku pemilik kawasan ekonomi khusus. Kemudian terdiri dari gerbang utama, jalan nasional, kantor administrasi dan drainase. Kemudian peluang investasi, industri hilir, pengolahan tambang, industri pengolahan kakao, industri pengolahan rotan. Oke, hasil pembahasan untuk pengkodean dimensi sosial ya. Di sini ada 4 tokoh adat, tokoh agama, komunitas tempat dan pemuda. Nah, untuk kategori sosial, setelah peneliti melakukan di sini ada tematisasi, ya. Yang peneliti temukan untuk dimensi sosial adalah belum terciptanya kawasan damai dan berkeadilan, ya, kehidupan sehat dan sejahtera. Kemudian pendidikan berkualitas. Ini temuan penelitian ya. Kemudian pemerintah setempat ya tanpa kemiskinan ya, tema yang saya dapatkan. Kemudian kesetaraan gender. Kemudian untuk informasi selanjutnya atau ke masyarakat yang didapatkan adalah pendidikan berkualitas, hampir sama dengan tokoh adat ya. Kemudian tokoh pemuda tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas. Ada 2 ya, tanpa kemiskinan dan pendidikan berkualitas. Kemudian untuk dimensi ekonomi ya, tokoh adat itu tema yang saya dapatkan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang insentif, yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerja yang layak. Ya, kemudian lembaga pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, menyeluruh serta pekerja yang layak. Kemudian selanjutnya adalah tokoh masyarakat. Di sini tokoh masyarakat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif dan menyeluruh serta pekerja yang layak. Ya, jadi dari keempat informan ini itu yang utama adalah pekerjaan yang layak. Oke, selanjutnya untuk dimensi lingkungan. Oke, dimensi lingkungan di sini untuk tokoh adat. Ya, tema kategori lingkungan tema yang saya dapatkan adalah kawasan damai dan berkeadilan. Kemudian kedua kawasan pemukiman berkelanjutan dan kawasan tanah adat berkelanjutan serta konsumsi dan produksi kawasan yang bertanggung jawab. Untuk pemerintah setempat ya, dalam hal ini lurah ya, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tokoh masyarakat, layak air bersih dan sanitasi, kemudian pengendalian dan perubahan iklim, kemudian pemukiman berkelanjutan, kemudian pengendalian dan perubahan iklim. Tokoh pemuda sama ya, kawasan damai dan berkeadilan. Kemudian dimensi hukum dan tata kelola. Ya, dari keempat informan ini itu sama-sama mengatakan bahwa harus ada kemitraan untuk pembangunan. Ya, itu. Kemudian hasil pengamatan dari hasil pengamatan yang telah Pulus dapatkan bahwa untuk SDGs ini dan yang terdiri dari 4 dimensi, ya, dimensi sosial itu hasil pengamatan yang sesuai dengan SDGs itu pendidikan berkualitas, ya, kesetaraan gender, tanpa kemiskinan, kawasan sehat dan sejahtera, damai dan berkeadilan. Kemudian untuk dimensi ekonomi, ya, itu ada peningkatan keterampilan dan pendidikan, pekerjaan pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa kesenjangan, kelembagaan budaya adaptif, ya. Untuk dimensi lingkungan, kawasan pemukiman berkelanjutan, kawasan tanah adat berkelanjutan, konsumsi dan produksi sadar lingkungan, layak air bersih dan sanitasi, pengendalian dan perubahan iklim, pemukiman desa berkelanjutan, dan kawasan damai dan berkeadilan. Dimensi hukum dan tata kelola, hasil pengamatan saya diperoleh kemitraan dalam pembangunan berkelanjutan. Oke, nah ini adalah kesimpulan dan hasil pengamatan saya yang dari tadi temuan di lapangan bahwa untuk dimensi sosial sama dengan yang saya jelaskan tadi bahwa akuntansi dimensi yang kita pakai di sini ada 4 dimensi, hukum dan ekonomi, sosial lingkungan, dan hukum dan tata kelola. Nah, poin untuk ekonomi itu ada 4 poin, ya: peningkatan keterampilan dan pendidikan, kemudian pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa kesenjangan, kelembagaan adaptif, budaya yang adaptif. Kedua itu sosial,
pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, tanpa kemiskinan, kawasan sehat dan sejahtera, damai dan berkeadilan. Untuk lingkungan, kawasan pemukiman berkelanjutan, kawasan adat berkelanjutan, konsumsi produksi yang sadar lingkungan, layak air bersih, pengendalian dan perubahan iklim. Kemudian untuk hukum dan tata kelola adalah kemitraan pembangunan berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambaran bereksternalitas yang penulis dapatkan di yang penulis sempat tulis ya, temuan saya. Dan temuan tadi itu kemudian saya mendapatkan sebuah gambaran model eksternalitas yang ada di kawasan ekonomi khusus ya. Nah, input yang tadi ya, ekonomi, ketika ekonomi itu tercipta lapangan pekerjaan ya, contoh terciptanya lapangan pekerjaan di sini adalah pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan untuk sosialnya itu akan mendapatkan nilai sosial. Nah, ketika nilai sosial ini terbentuk ya, kita akan diurus dengan lingkungan. Ada polusi-polusi yang selama ini tuh bisa diminimalisir sehingga lingkungan itu menjadi bersih dan ekonomi sosial itu bisa terbentuk ya. Nah, dari ketiga dimensi ini yang mana saya tambahkan dimensi hukum dan tata kelola, itu harus dibuku sebuah aturan, sebuah regulasi ya. Nah, itu adalah proses. Nah, ketika kita masuk di sini bahwa dari isu-isu ini, dari dimensi GRI ya, harapan masyarakat itu adalah dialog sosial kawasan ya, dialog sosial kawasan. Nah, apa sih yang ada di dalam dialog sosial kawasan ini ya? Karena selama ini yang ada di kawasan ekonomi khusus Palu itu adalah belum adanya dialog langsung antara pemilik perusahaan yang berproduksi, yang beroperasi, kemudian pemerintah itu bertemu langsung secara bersamaan ya. Nah, dari dialog sosial ini ya ada prosesnya itu adalah apa regulasi yang mengatur ya, apa regulasi yang mengatur. Nah, ternyata kita mempunyai regulasi yang betul-betul diakui baik secara internasional ya, seperti Undang-Undang Nomor 32 ya, nomor tahun 2009, di mana itu berbicara tentang pengendalian dan pengolahan lingkungan hidup ya. Nah, ini output yang bisa didapatkan dari regulasi-regulasi tersebut adalah kita bisa membuat pedoman akuntansi lingkungan ya. Output yang diharapkan di sini adalah ada pedoman, ada standar biaya, ada aturan yang mengatur tentang bagaimana pelaporan biaya lingkungan, bagaimana pembuatan laporan keuangan lingkungan dalam satu pedoman ya, pedoman akuntansi lingkungan. Nah, di pedoman akuntansi lingkungan ini itu sudah ada beberapa negara yang menggunakan. Mohon maaf untuk dipersingkat lagi, boleh masuk di novelty sampai kesimpulan. Oke, jadi di sini yang saya di sini adalah ketika pedoman akuntansi lingkungan itu muncul, ya ada audit lingkungan. Dalam aturan itu ada audit lingkungan. Aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu ada audit lingkungan. Nah, ketika semua perusahaan bisa melaksanakan, ya, bisa melaksanakan membuat pelaporan ke lingkungan secara otomatis, itu akuntansi green account akan terbentuk. Selanjutnya ketika semua perusahaan, maka akan terbentuk namanya industri hijau, green industry. Ya, nah ketika perusahaan ini, semua perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus melaksanakan ini adalah akan terjadi green economy. Ya, nah untuk akuntansi lingkungan sendiri itu memakai teorinya Don Hansen. Ya, oke. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Ya, di sini kesimpulan dan saran di sini adalah berdasarkan hasil penelitian, jelaskan bahwa mulai perencanaan eksternalitas kawasan ekonomi Palu sampai saat ini masih tergolong lama. Ya, masih tergolong lama karena belum adanya dialog sosial secara langsung dan belum ada perubahan bagi pendapatan masyarakat yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah isu-isu ditemu berdasarkan keempat dimensi pembangunan berkelanjutan di sebuah mulai perencanaan eksternalitas keberlanjutan KEK Palu harus saling bergantung, yang mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan hingga hukum dan tata kelola. Oke.
Untuk implikasi penelitian ini secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kekpan secara umum belum memberikan dampak positif kepada masyarakat yang tinggal di luar melalui legalitas sosial menjadi legitimasi untuk kuat untuk keberlanjutan melalui proses keberlanjutan yang terdiri dari dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan sekolah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SMM selaku penguji eksternal dengan waktu yang seluas-luasnya. Saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Ismail Sri Anjar Lasmini MP selaku Ketua Promotor, dan teristimewa pada keluarga daripada Prof. Edus yang sempat hadir. Setelah mendengar uraian penjelasan daripada saudara tadi itu, ada 3 pertanyaan yang saya mau tanyakan, tapi sudah terjawab tadi. Saya sudah lihat tadi jawabannya itu, jadi tinggal 2. Saya porting Pak Mustami karena sudah dijelaskan tadi secara panjang lebar, termasuk teori-teori lain yang ada disampaikan tadi. Cuma pertanyaan saya, apakah ada alat ukur dalam akuntansi lingkungan yang terkait dengan eksternalitas kawasan ekonomi khusus alam? Silakan. Kalau kita berbicara masalah akuntansi lingkungan, ya, itu berbicara masalah biaya lingkungan. Ya. Kemudian dari beberapa teori yang sempat saya baca, ya, teori Hanson Mowen yang lebih ke activity based costing, ya, salah satu alat ukurnya activity based costing untuk mengukur biaya dan dampak lingkungan. Nah, yang kedua itu ada kalau yang saya ini ya saya gabungkan sendiri yang utama sebelumnya, ya, ada siklus biaya, ya, hulu ke hilir, ya, siklus biaya hulu ke hilir. Kenapa saya menggunakan siklus biaya hulu ke hilir? Ya, ini saya gabungkan ya. Karena fenomena yang ada di kawasan ekonomi khusus sekarang itu adalah berhentinya stoknya produksi perusahaan karena terbatasnya stok bahan baku. Ini berdasarkan informan ini ya dari Satpam yang saya telah diskusi bahwa Pak, kenapa perusahaan getah pinus ini berhenti, Pak? Tidak berhenti, Pak Mustamil. Ya. Ini karena dia berhenti sementara karena tiada stok yang masuk, tiada stok bahan baku. Jadi alat ukur yang saya cantumkan di sini adalah siklus biaya hulu ke hilir. Ya, hulu ke hilir. Kenapa? Ketika kita membuat perusahaan ini atau pengelola kawasan ekonomi khusus ini adalah harus melakukan pelatihan, harus melakukan penelitian, ya, apakah bahan baku yang tersedia ini bisa mendukung keberlanjutan produksi perusahaan ini. Kita ambil contoh, ya, kemarin bulan 8 kalau tidak salah ya, saya lewat Napu itu pinus sudah mulai mati, ya, karena pemaksaan pengambilan getah, ya. Mestinya di sini adalah harus melakukan penelitian sampai dari umur berapa sampai umur berapa masa produktif getah pinus ini, ya. Itu yang teori saya buat ya, teori siklus biaya hulu ke hilir, ya. Dengan kalau kita kembali ke akuntansi lingkungannya di sini adalah perusahaan bukan harus ya, tapi mencatat dalam biaya pengendalian. Kenapa? Ya. Bagaimana dengan biaya pengendalian ini
apa sih manfaat, ya, manfaat dari biaya pengendalian ini, ya, dengan mengeluarkan biaya-biaya kayak konservasi lingkungan, penanaman kembali, ya. Kemudian ini bisa membuka peluang untuk masyarakat yang ada di sekitar hutan pinus ini, yakni membuat bibitan. Secara otomatis ini akan menambah perekonomian tempat tersebut, misalnya di Napu. Ya, kemarin saya sempat lihat di banyak di pinggir jalan, ya, itu bisa jadi potensi ekonomi. Ya, oke. Itu Prof dari saya. Kira solusi apa yang bisa diterapkan di sana, cocok digunakan supaya berkelanjutan daripada restarialisasi kaitannya dengan akuntansi lingkungan? Jadi solusi yang saya tawarkan di sini adalah adanya kolaborasi, ya, adanya kolaborasi antara pengelola kawasan ekonomi khusus, kemudian pengusaha yang ada, perusahaan yang beroperasi dalam situ, kemudian pemerintah daerah sampai ke gubernur. Ya, ikatan selat, tapi program yang ini itulah selaras membuat pedoman akuntansi lingkungan. Ya, karena di Indonesia belum ada pedoman. Di Indonesia baru sementara mencari bagaimana format yang bagus untuk akuntansi lingkungan. Ya, itu berdasarkan data yang saya dapatkan. Terakhir 2015, ya. Karena kurang SDM itu yang masih kurang. Jadi itu harus selaras prinsip kebersamaan, ya, untuk sustainability-nya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pada tadi diberikan waktu yang seluas-luasnya. Tapi baiklah. Selanjutnya saya persilakan kepada yang hormat Bapak Dr. Emil Iqbal, SE MSc AK selaku penguji internal untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Saya persilakan. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengajukan beberapa hal, ada dua hal saja mungkin, ya, Pak Mustamin, yang ingin kami konfirmasi ke Pak Mustamin. Sebelum kedua hal itu, saya ingin mengucapkan selamat, ya, Pak Mustamin atas pencapaian. Insya Allah semoga sukses, ya. Kami sudah membaca ini Pak Mustamin terkait dengan akuntansi lingkungan, ya, model perencanaan eksternalitas, ya, kawasan ekonomi khusus Kota Palu, ya. Kami sudah melihat kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini, di mana dinyatakan bahwa ini belum memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat, ya. Yang pertama saya mau tanyakan, definisi masyarakat itu siapa? Stakeholder. Belum dulu Pak Mustamin, ya. Karena masyarakat kan ada masyarakat industri, masyarakat pergudangan, atau masyarakat siapa, ya, itu? Ini kan belum memberikan dampak yang nyata. Nah, ini kan ditujukan ke masyarakat siapa, gitu. Yang kedua adalah nanti akan terkait ini, ya, di halaman 86, ya, di situ diungkapkan secara gamblang, ya, secara gamblang bahwa tujuan utama dibentuknya kawasan ekonomi khusus ini adalah ada kesan seolah-olah memang fokusnya ke ini kawasan penunjang hinterland bagi kawasan yang ada di sekitarnya. Jadi memang bobot
ekonominya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepeduliannya ya terhadap lingkungan. Sekalipun secara spesifik ya ada keharusan tertentu yang harus dilakukan oleh kawasan ini yang sampai sekarang pun juga tidak terlaksana ya. Ya, ini juga sebenarnya harus dikonfirmasi bahwa kalau diurut ini tujuan, lingkungan itu urutan keberapa sebenarnya. Boleh jadi itu kan memang bukan bagian dari yang prioritas untuk saat ini. Oleh karena itu, saya ingin dapatkan penjelasan dari Pak Mustami, di mana dinyatakan kesimpulannya bahwa belum berdampak nyata bagi masyarakat dan masyarakat siapa, dan disandingkan dengan tujuan utama dalam skala prioritas memang sebagai alat penunjang hinterland kawasan ekonomi khusus yang akan membackup kawasan-kawasan pertumbuhan yang ada di sekitarnya, apakah itu ada Donggala, Sigi, ataupun lainnya. Silakan Pak Mustami. Kalau kita berbicara masalah dampak pada masyarakat siapa, karena kebetulan pada informasi ini adalah masyarakat secara keseluruhan yang ada di dalam dan luar kawasan, ya, yang ada di dalam dan luar kawasan. Nah, kalau kita tadi kesimpulan saya mengatakan bahwa belum berdampak sama sekali ke masyarakat, betul yang sesudah yang dari yang ada bahwa masyarakat sana dari keempat informal yang saya dapatkan berpendapat bahwa kami Pak belum ada perubahan sama sekali di pendapat, karena sebelumnya kami sudah kerja, ya, kami sudah kerja di ada sebagai PNS, ya. Kemudian ada yang kerja yang ada di perusahaan-perusahaan di luar dari area kawasan, misalnya yang ada di di bagian pelabuhan, ya, itu ada yang dari situ. Kemudian ada juga masyarakat yang memang langsung kehilangan pekerjaan sama sekali, terutama yang bekerja sebagai petani, ya, di mana kebutuhan mereka itu masuk dalam pengembangan area kawasan. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan kedua, Pak Ustaz, ya. Di sini dikatakan bahwa salah satu fokus yaitu model perencanaan eksternalitas, ya. Padahal kita tahu bahwa membahas soal akuntansi lingkungan di dalam buku-buku teks atau apapun juga itu selalu akan bersentuhan dengan eksternalitas, internalitas, karena itu adalah satu kesatuan bagian dari konsep akuntansi lingkungan. Nah, saya ingin argumentasinya Pak Mustami, kenapa harus pilih-pilih begitu? Internalitasnya diabaikan, padahal itu kan sesuatu yang bagian dari yang secara volunteer bisa dilakukan. Itu kan sifatnya volunteer, ya, sukarela untuk mengungkapkan indikator-indikator keberhasilan lingkungan. Apa pandangan dan pendapat Pak Mustami? Silakan. Kalau kita berbicara masalah aktivitas internal dan aktivitas eksternal, ya, di mana posisi eksternal yang di sini, yaitu kalau di buku Hansen Mowen mengatakan bahwa ada biaya pencegahan, ya, ada biaya pencegahan dan laporan biaya lingkungan, ya, itu hampir sama dengan yang ada di laporan keuangan lingkungan Fujitsu, ya, di mana laporan keuangan Fujitsu ini, perusahaan Fujitsu ini itu
berpedoman pada pedoman akuntansi lingkungan di Jepang. Oke, kembali ke aktivitas internal ya. Nah, betul Bapak bahwa tidak bisa mengabaikan internal perusahaan. Ya, itu masuk dalam kategori biaya pencegahan, di mana lah bagian dan biaya pencegahan adalah ada pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, itu SDM yang ada di situ. Ya, itu internalnya. Ya. Itu biaya pencegahan. Bagaimana memberikan pelatihan kepada SDM, sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Kemudian untuk yang tersendiri adalah biaya pengendalian. Ya, seperti yang ada di kawasan ekonomi yang ada sekarang itu adalah sudah melakukan pengendalian dengan cara apa? Dengan cara limbah yang dibuang mulai dari limbah yang ke irigasi masyarakat, ke pemukiman masyarakat itu dialihkan ke belakang pos sapam. Ya, karena apa? Ketika terjadi banjir, ini limbah ini akan masuk ke pemukiman masyarakat yang ada dalam kawasan. Nah, itu sudah dilakukan pengendalian. Ya, itu masuk dalam akun pengendalian. Jadi kalau kesimpulannya adalah ada perhatian, ada bagian dalam laporan keuangan lingkungan itu tentang aktivitas internal. Ya, ini pencegahan berupa pendidikan dan pelatihan untuk SDM. Sekian, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Kahar MSIHK untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Saya persilakan. Selamat pada Bapak atas pencapaian tahap ujian pada hari ini. Yang pertama saya ingin stress bahwa ide riset Propendus terkait model perencanaan eksternalitas atau externality dan model adalah sebuah ide riset yang sangat terkini dan menurut saya masih memerlukan follow up riset lanjutan. Jadi ini merupakan riset awal dan ide untuk ditindaklanjuti riset lingkungan di kemudian hari. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa daerah kita adalah daerah penyumbang pendapatan negara terbesar dari sektor pertambangan. Jadi perencanaan eksternalitas di CAP bisa jadi di riset di INIF Morowali, bisa jadi di riset di tambang emas, bisa jadi di riset di tambang-tambang galian C di Donggala. Ini luar biasa. Bisa kita tindak lanjuti dari hasil riset itu. Sehingga saya ingin meminta pertanggungjawaban ilmiah dari saudara Propendus. Jadi tadi terkait ide risetnya itu merupakan ide yang sangat bagus yang perlu kita tindak lanjuti. Kemudian penggunaan metode riset discovering structural themes ini juga merupakan metode yang baru di akuntansi untuk menggali atau mengkaji kajian akuntansi khususnya dalam lingkungan. Itu termasuk metode yang baru. Kemudian hasil riset Propendus kesimpulannya adalah perencanaan eksternalitas di kawasan ekonomi khusus masih lemah. Itu kesimpulan. Saya ingin meminta pertanggungjawaban metodologis bahwa secara metode discovering structural themes ini Anda gunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang mengatakan bahwa penerapan model ini di CAP menghasilkan kesimpulan bahwa sana masih lemah perencanaan eksternalitasnya. Bagaimana metode ini Anda gunakan sehingga bisa menghasilkan kesimpulan seperti itu? Silakan. Atas pertanyaannya, jadi kenapa metode ini saya gunakan? Ya,
Kemudian kenapa kesimpulan akhir saya mengatakan bahwa ini masih tergolong lemah? Ya, dari 3 informal ditambah 1 LSM, karena 3 informal ini adalah saya berbasis pendekatan budaya Kaili yaitu Dantalusi. Ya, Dantalusi kemudian saya tambah dari LSM sebagai bagian dari kritik. Ketika terjadi ada namanya limbah yang baru-baru terjadi, itu LSM yang langsung turun tangan. Oke, terkait dengan kenapa dikatakan lemah, ya, dari 4 LSM ini mengatakan bahwa belum ada duduk satu meja, ya, belum ada duduk satu meja antara tokoh adat, tokoh agama, kemudian pejabat pemerintah, ya, atau namanya Pak Lurah di situ. Kemudian kalau pemerintah dan wali kota mungkin sudah ada, tapi langsung dengan pengelola kawasan kepada mereka itu belum ada, sehingga mereka belum menemukan titik temu. Bahkan fenomena yang ada di sana itu adalah bahwa pertanyaannya adalah apakah tanah saya ini masuk area kawasan gitu? Ya, masuk nggak saya punya area kawasan? Karena ada fenomena mengatakan saya bahwa dengan harga yang berbeda, ya, dan cuma dari mulut ke mulut, ya, ini masuk kawasan, belum ada penyampaian langsung sehingga yang mereka butuhkan dialog sosial. Cukup, saudara Pengendus. Saya terima kasih. sudah memahami penggunaan discovery structural menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan eksternalitas di sana tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga menunjukkan penerapan yang lemah. Terima kasih. Pertanyaan kedua, saudara Pengendus, salah satu fokus universitas kita adalah visinya, ya. Fokus dari visi universitas kita adalah berwawasan lingkungan. Saya kira ini adalah satu riset yang berkontribusi terhadap visi lembaga kita. Bolehkah saudara Pengendus memberikan gambaran kontribusi hasil riset saudara terhadap pengembangan materi pembelajaran atau bahan ajar terhadap beberapa mata kuliah yang hadir di tempat kita sebagai konsekuensi visi universitas, yaitu mata kuliah kajian lingkungan hidup. Bagaimana hasil penelitian ini bisa mengembangkan bahan ajar pada mata kuliah ini? Kemudian secara spesifik di jurusan akuntansi kita ada akuntansi lingkungan. Tentu kita berharap hasil penelitian saudara juga bisa memberikan kontribusi bahan ajar untuk mata kuliah akuntansi lingkungan. Tolong saudara jelaskan materi-materi apa yang bisa menjadi pengembangan dari kedua mata kuliah ini dari aspek lingkungan. Terima kasih. Pengembangan ke depan sesuai dengan tema universitas tentang kajian lingkungan hidup, ya, mata kuliah kajian lingkungan hidup, kemudian di jurusan akuntansi tentang akuntansi lingkungan, ya. Kalau kita melihat fenomena secara umum, ya, kan Sulawesi Tengah adalah daerah tambang, ya, daerah tambang. Nah, dari riset saya ini itu kita bercermin apa sih output yang diharapkan oleh universitas, apa sih outputnya, ya, apakah kita memasarkan produk ini untuk masuk ke tambang, ya. Oke, terkait dengan mata kuliah akuntansi kajian lingkungan hidup, ini memang harus masuk, ya, karena itu sudah diatur dalam regulasi, ya, yang sangat jelas, ya, Undang-Undang Nomor 32 tentang kajian lingkungan hidup, di mana kajian lingkungan hidup ini itu wajib dilakukan oleh perusahaan, ya, jangankan perusahaan, Pemda pun, ya, KLHS, ya, dan ini akan masuk ke dalam kategori audit lingkungan, ya, harus transparansi, ya. Kemudian terkait dengan mata kuliah akuntansi lingkungan untuk jurusan akuntansi sendiri adalah alangkah dimasukkan poin eksternalitas, ya, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, apa
laporan, apakah laporan biaya lingkungan, laporan biaya lingkungan itu bermanfaat untuk siapa? Itu yang perlu untuk pengembangan akuntansi lingkungan untuk di jurusan akuntansi. Jadi jangan kita hanya buat laporan-laporan, apa manfaat dari biaya ini? Seperti yang saya temukan di lapangan bahwa ada biaya, sustainability biaya untuk hulu ke hilir, ya, hulu ke hilir, manfaat dari biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Kahar. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Dr. Muhammad Natsir, SE, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak banyak, hanya 2. Tapi ini kan tadi menyinggung-nyinggung metode activity basic costing, biaya yang terjadi dari hulu ke hilir. Saya mau tanya kepada Provendus, coba berikan contoh kasus biaya lingkungan yang terjadi di kawasan ekonomi khusus. Itu pertanyaan yang pertama. Sekaligus pertanyaan kedua, sebagai dosen akuntansi, apa yang menjadi tantangan Provendus melihat provinsi Sulawesi Tengah ini akan menjadi provinsi industri? Itu terkait dengan disertasi Provendus. Saya kira cukup. Silakan. Atas pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara contoh ya, contoh. Jadi pertama sebelumnya Pak tadi ada activity based costing ya. Kemudian teori yang saya buat sendiri yaitu biaya siklus biaya hulu ke hilir. Ya itu yang saya buat sendiri karena saya gabungkan antara activity based costing dengan LCA, life cycle assessment. Ya, di mana dalam life cycle assessment ini adalah melakukan contoh perusahaan Fujitsu ya, apa manfaat dari biaya ini. Sedangkan ketika kita berbicara masalah activity based costing teorinya Hans Mauer ya lebih ke produk ya, hulu ke hilir belum saya dapatkan di teorinya ya. Jadi saya gabungkan antara teori activity saya ambil jalan tengahnya activity based costing LCA, kemudian saya buat life cycle siklus biaya hulu ke hilir ya, dari hulu bahan bakunya bagaimana biaya lingkungan yang diterapkan ya, kemudian apa manfaat ekonomi dari biaya itu, kemudian tarik ke hilir perusahaan bahan baku ini. Nah itu Pak, kemudian itu contoh kasus yang saya dapatkan. Contoh kasusnya adalah ya seperti yang saya bahasakan tadi terkait dengan limbah ya, terkait dengan berhenti sementaranya produksi perusahaan karena terbatasnya bahan baku ya. Itu masuk dalam, kalau dimasukkan ke dalam laporan biaya lingkungan, itu masuk dalam biaya pengendalian ya, biaya pengendalian Pak. Terima kasih. Sebagai dosen akuntansi ya, sebagai dosen akuntansi, jadi memang kalau kita berbicara masalah provinsi industri yang ada di Sulawesi Tengah, ya sekarang Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang betul-betul banyak industri baik tambang dan lain-lain ya, dan ini terlepas dengan dampak lingkungan eksternalitas negatif ya, tidak terlepas dari situ. Nah, apa yang saya lakukan sebagai dosen akuntansi ya, ini pertanyaan dan tantangan bagi saya sendiri ya. Apa sih yang saya lakukan sebagai dosen akuntansi? Yang pertama itu adalah mengajak mahasiswa untuk mempelajari fenomena ya, kemudian mengajak mahasiswa untuk membaca regulasi yang ada. Kemudian dari fenomena itu ya, kita akan membuat semacam draft bagaimana laporan biaya lingkungan yang cocok untuk Sulawesi Tengah ya, gitu. Kemudian harus ada memang yang kedua adalah harus ada
kajian lebih mendalam lagi ya, kajian lebih mendalam, karena sesuai dengan harapan dari Komisi Akuntansi Lingkungan Ekonomi Indonesia, ya itu ada komisinya C apa itu, ya itu harus melibatkan, selain pemerintah harus melibatkan akademisi, memperbaiki sumber daya manusia yang ada. Itu salah satu kendala, karena setiap daerah itu berbeda. Berbeda artinya berbeda dalam artian formatnya harus berbeda. Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan harus berbeda. Ya itu berdasarkan teori yang ada di penjelasan dari Fujitsu. Ya, gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Dr. Nasir. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Samsuri Salim Sulaiman CCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Yang saya hormati pimpinan sidang promosi, yang saya hormati bapak-bapak anggota tim penguji dan undangan yang sama saya hormati. Saya tidak bertanya, cuma mungkin semacam sharing. Berdasarkan simpulan dari penelitian Saudara Pramopendus, implikasi teoritis dan praktisnya itu pada dasarnya ini terkait eksternal negatif belum dilakukan dialog sosial, kemudian dari praktis itu juga pada prinsipnya belum memberikan dampak positif ke masyarakat. Menarik bagi saya sebagai orang yang bisa dikatakan praktisi di bidang lingkungan juga, berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, itu diatur bagaimana mekanisme beserta instrumen-instrumennya di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terkait dengan beberapa regulasi kewajiban untuk skala kegiatan besar kecil itu diatur. Kalau besar itu dampaknya adalah AMDAL, kalau kecil itu adalah UKL dan seterusnya. Kawasan ekonomi khusus adalah suatu kegiatan yang menimbulkan dampak. Saya tidak tahu, ini kan kewenangannya dibahas di kota. Apakah itu dulu adalah UKL-UPL, tetapi belakangan saya dengar akan ada diupayakan investor untuk pengolahan semacam hasil tambang itu direncanakan akan dibangun di kawasan ini. Nah, modelnya itu kayak itu adalah satu kawasan. Di dalam itu akan ada beberapa tenan atau perusahaan besar, menengah maupun besar. Tapi selama ini belum termasuk pada industri berat, gitu. Masih kecil dan sedang mungkin. Tapi ada rencana begitu. Pada penyusunan dokumen AMDAL maupun UKL, hal-hal yang memperhitungkan dampak. Bicara dampak itu, maka penerimanya keterkaitan dengan penelitian ini adalah masyarakat sekitar, eksternalitas. Dalam dokumen itu sudah diatur sebenarnya. Pertama, aturan mengatakan penyusunan dokumen AMDAL wajib melibatkan masyarakat. Maka menjadi pertanyaan juga ketika ada pendapat masyarakat tidak ada disosialisasikan. Saya katakan berarti pihak perusahaan tidak melibatkan masyarakat, padahal aturannya wajib pelibatan masyarakat. Lalu kedua, hal-hal ada tanggung jawab perusahaan, meskipun itu nanti sudah berjalan, tentang CSR, Corporate Social Responsibility, yang diserahkan ke masyarakat terdampak, berarti yang ada di sekitar, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya, semua itu yang dari situ. Nah, jangan-jangan dengan kondisi sepengetahuan saya kayak itu dari sisi jumlah perusahaan yang ada di situ belum banyak. Itu pertama, mungkin oleh karena itu dampaknya belum terlalu besar. Tetapi seharusnya
dalam ketentuan penyusunan dokumen itu, pelibatan itu pertama prioritas adalah penerimaan tenaga kerja, wajib hukumnya adalah masyarakat sekitar. Nah, kalau tidak dilibatkan berarti masyarakat juga akan mengeluh. Berarti mungkin hal-hal seperti itu yang sehingga secara praktis dan sisi teoritis Anda mengambil kesimpulan sesuai fakta bahwa secara umum masyarakat belum terlibat atau dilibatkan di dalam kegiatan di dalam kawasan. Yang kedua, belum memberi dampak yang terlalu besar karena mungkin ya kegiatan usaha di dalam semua masih tahap start, belum produksi dan apa sebagainya. Mungkin hal-hal itu juga menjadi alasan-alasan kuat sehingga hasil penelitian Anda itu belum sepenuhnya memberi manfaat dan seterusnya. Berbicara dampak, itu semua sudah diatur. Dokumen AMDAL atau dokumen naskah akademik yang disusun sudah memperhitungkan berapa dampak. Jika terjadi dampak begini, maka pengelolaan harus begini dan begini. Itu sudah dirumuskan. Itu tetapi memang kenyataan di lapangan tidak bisa dihindari. Dampak itu akhirnya juga memberi efek pada masyarakat. Nah, oleh karena itu pihak perusahaan itu menyiapkan program CSR untuk kompensasi daripada itu. Sehingga ini mungkin CSR-nya mungkin juga belum ada. Diminta CSR juga mungkin pihak pengelola kawasan dibilang belum ada ini keuntungan dan seterusnya. Sehingga memang saya bisa memahami hasil penelitian ini bahwa dampak manfaat ya, dampak positif ya, manfaatnya belum maksimal atau belum relatif masih kecil. Kemudian baik itu pelibatan masyarakat menjadi tenaga kerja, bangkitan ekonomi di sekitar itu. Artinya kalau banyak tenaga kerja, warung-warung makan akan tumbuh, kos-kosan akan tumbuh. Itu manfaat juga harus dilihat dari suatu kawasan industri terhadap masyarakat sekitar. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan terkait hasil penelitian Anda. Hanya mungkin saya katakan mungkin aktivitas perusahaan di dalamnya belum banyak sehingga belum banyak memberi dampak positif ke masyarakat. Dan kemudian hal-hal lain mungkin mudah-mudahan ke depan isu tentang akan dibangunnya industri pengolahan smelter itu di situ akan jadi, dan itu pasti akan menerima banyak perusahaan. Yang sudah jalan itu adalah kawasan industri pengolahan nikel di Siniu, Kabupaten Parigi, dengan mengambil ore dari Morowali yang lewat laut diolah situ. Ide itu juga sama rencana. Jadi ada suatu perusahaan itu asing itu masuk ke situ karena dia PMA, pasti tenaga kerja banyak. Biasanya rata-rata hampir 3.000-an tenaga kerja. Dan di dalam dokumen itu prioritas yang tenaga non skill itu adalah masyarakat ring 1 sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, baik, terima kasih Pak Samsurisan. Selanjutnya saya ingin bertanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji dan hadirin yang hadir pada saat ini. Baik, ada sedikit pertanyaan. Kalau kebijakan ini dilakukan, mungkin bisa saudara jelaskan mitigasi emisi gas rumah kaca yang akan timbul apabila nantinya sudah banyak industri-industri itu dibangun. Mungkin itu bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau kita berbicara masalah implikasi dari saya rumah kaca ini adalah kalau ada komitmen antara pemilik pengelola kawasan, perusahaan, pemerintah setempat membuat pedoman, ya, membuat pedoman akuntansi lingkungan. Kemudian dari pedoman itu akan terlahir laporan-laporan biaya lingkungan, ya, laporan biaya lingkungan untuk menunjukkan kinerja lingkungan. Dalam laporan-laporan itu sangat jelas sekali, apalagi kalau kita berbicara regulasi, ya, berbicara regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ya, bahwa perusahaan yang dampak emisi, ya, dampak emisinya sangat meresahkan, itu wajib melakukan pelaporan secara berkala. Wajib melakukan pelaporan secara berkala. Nah itu. Kemudian
Yang kedua adalah contoh perusahaan ya, contoh perusahaan yang wajib ya kalau menurut undang-undang itu, karena limbah getah pinus ini kalau banjir untuk perubahan iklim ya, itu sangat dari sisi kesehatan sangat mengganggu. Nah itu ya, itu adalah limbah dari pabrik pinus, getah pinus. Oke, Bu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Maskuri Sutomo SDMSI selaku promotor sekaligus penguji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat buat Pak Mustamin dan akhirnya berdiri di meja sidang. Sudah cukup lama kita diskusi Pak Mustamin, jadi saya mungkin hanya ingin mempertegas saja apa yang menjadi temuan Pak Mustamin. Tadi ada novelty, bisa diperlihatkan novelty-nya Pak. Kalau nggak salah ada yang menjadi temuan kaitannya dengan dimensi dari GRI, begitu ya pernyataan dari Pak Mustamin. Saya ingin mungkin Pak Mustamin memberikan gambaran kita dengan tegas bahwa temuan itu merupakan bagian temuan atau novelty yang nantinya bisa menjadi sebuah teori. Tentu saya ingin penguatan teori, bukan teori, tapi penguatan teori dari kasus di kawasan ekonomi khusus. Mungkin bisa diberikan penjelasan saja untuk menguatkan kepada kami bahwa dari mana atau argumentasi apa sehingga Pak Mustamin menjadikan itu sebagai novelty atau keterbaruan dari model yang selama ini ada di dalam teori akuntansi lingkungan. Itu aja pertanyaan saya Pak. Makasih. Dari hasil penelitian saya di sini adalah di mana ekonomi sosial lingkungan ini itu diikat dalam satu lingkup ya, diikat dalam satu regulasi ya, dalam hukum dan tata kelola. Ya, kemudian isu-isu yang terkait dengan dari sini terlahir isu-isu terkait dengan dimensi berdasarkan dimensi yang ada di GRI. Ya, kemudian untuk ini ya, untuk novelty yang saya dapatkan di sini ya, untuk saya mungkin menambahkan satu teori dari saya. Teori dari saya yang saya formula dari activity diagnostic kemudian LCA ya. Jadi saya buat siklus biaya hulu ke hilir. Ya, dari hulu ke hilir. Jadi bagaimana menghitung biaya-biaya bahan baku dari hulu, ya, apa yang harus dilakukan, biaya-biaya apa yang muncul di hulu, ya, supaya sustainability bahan baku ini berjalan lancar. Ya, kemudian dibawa ke hilir. Nah, ketika hulu ini kita sudah berdayakan, biaya-biaya konservasi kita lakukan dan kita catat transparansi, ya, secara otomatis. Dari sisi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat lokal pasti akan berkembang. Contoh, ya, saya berikan contoh satu adalah masyarakat akan tertarik, misalnya masyarakat akan tertarik membuat pembibitan, ya, membuat pembibitan untuk bibit pinus, ya, karena selama di situ banyak bibit pinus yang bisa kita jadikan usaha. Ya. Nah, kenapa banyaknya lahan kosong yang ada di Napu ya, yang baru-baru ini banyak terbakar berapa hektar. Ya. Kemudian dari situ masyarakat bisa mendapatkan dari sisi ekonomi, peningkatan sisi ekonomi, ya, dengan membuat bibit. Dan karena kenapa? Tidak cuma Napu yang butuh bibit pinus, tapi hampir semua daerah yang berpotensi untuk tanaman pinus. Ya, kemudian kembali ke hilir, ya, hulu ke hilir, ya, berapa produk untuk produk, maka untuk produksinya gimana, ya, dengan menggunakan aktivitas kosting tadi, ya. Oke, nah ketika semua
regulasi sudah dilaksanakan, ya, dipahami regulasi ini, ya, secara otomatis akan yang sementara diinginkan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana mencari formula yang cocok untuk membuat pedoman akuntansi lingkungan. Formula yang cocok karena kenapa? Alasan pemerintah pada saat ini adalah hampir tiap daerah itu punya potensi untuk eksternal dampak negatif. Nah, tiap daerah ini itu beda karakternya, beda kontur sistem penciptaannya harus beda, ya. Itu. Nah, ketika pedoman akuntansi sudah dibuat berdasarkan dengan regulasi yang ada, ya. Kalau kita kembali ke pedoman, ya, ke pedoman akuntansi lingkungan di sini berbicara masalah bagaimana pencatatan laporan keuangan lingkungan, laporan biaya lingkungan, ya. Karena kita terlepas dari regulasi, di mana regulasi 2009 itu nomor 32 itu ada yang mengatur tentang pencegahan, ya, masalah audit lingkungan. Nah, ya. Nah, itu. Kemudian ini kalau kita antara audit lingkungan, jadi kemarin saya sempat ini, ya, tiga pilar di sini, tiga pilar green accounting, ya, green accounting ini hasil dari output dari pembuatan laporan biaya lingkungan. Kemudian industri hijau, ketika perusahaan sudah melaksanakan melakukan pelaporan biaya lingkungan dengan cara memperbaiki SDM yang ada, bagaimana pelaporan biaya lingkungan ini, ya, secara otomatis akan tercipta yang namanya green industry, ya, kolaborasi antara industri semua yang ada di situ, kolaborasi ekonomi dengan kebersamaan kawasan ekonomi masyarakat, pemerintah, ya, secara otomatis akan melahirkan namanya green economy. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Mas Kurim. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal BSG MSI AK untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Kesempatan yang diberikan, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Mustamin selaku Promopendus hari ini. Ya baik, saya satu saja pertanyaan Pak Mus. Ini kan kalau kita berbicara, ini kan judulnya akuntansi lingkungan. Di benak saya, akuntansi lingkungan itu sebagai orang awam, ya, itu pasti ada hitung-hitungannya ini. Ya. Kita kan di akuntansi juga itu ada standar akuntansi keuangan. Apakah sudah Ikatan Akuntan Indonesia sudah mengakomodir penerapan dari standarisasi akuntansi lingkungan? Karena kan sudah ada undang-undang, sudah ada ini, tapi kira-kira dan saya ini apakah sudah diakomodir dalam standar akuntansi keuangan untuk, karena kita kan regulasi ini kan diatur oleh standar, dan kalau diatur oleh standar berarti semua perusahaan harus ikut pada standar yang dijalankan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, karena kita hidup di Indonesia. Itu saja satu pertanyaan saya. Silakan saudara Profesor. Jadi kalau kita berbicara masalah akuntansi lingkungan, bagaimana penerapannya dan apakah Ikatan Akuntan Indonesia sudah membuat, ya. Jadi pemahaman saya, setahu saya, ya, belum ada standar khusus. Karena kenapa? Ya? Karena hampir semua pedoman akuntansi lingkungan secara global, baik Eropa, Asia di sini adalah Jepang, Cina, New Zealand, Australia, New Zealand itu Eropa, Amerika semua, Ukraina, Rusia itu sudah membuat pedoman akuntansi lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup masing-masing negara. Ya, itu. Nah,
Kalau kita berbicara masalah jadi ini berbicara masalah regulasi yang kita punya kekuatan, regulasi, dan regulasi ini terakhir saya baca semalam, ya, regulasi ini itu sudah masuk area internasional, ya, Komisi Akuntansi Lingkungan Ekonomi Indonesia. Komisi Akuntansi Lingkungan Ekonomi Indonesia itu sudah masuk, dan standar akuntansi lingkungan masih sementara bukan standar, pedoman akuntansi lingkungan ini masih sementara penjajakan oleh pemerintah, ya, masih dalam penjajakan, ya. Apakah apa pedoman yang cocok untuk tiap-tiap daerah, ya, gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iqbal. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Andi Matulada Amir SE MSc AKCA untuk memberikan sanggahan, pertanyaan maupun masukan-masukan. Saya persilakan. Ya, jadi awalnya ini saya juga mempersiapkan 2 pertanyaan, ya. Tetapi mungkin saya hanya meminta komentar ringan saja pada 1 poin, ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengapresiasi Anda sebenarnya ini karena mau melakukan riset di kawasan ekonomi khusus. Saya sebenarnya berharap mudah-mudahan karena di akuntansi ini sudah ada pionir, ya, melakukan kajian di kawasan ekonomi khusus. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Anda. Kenapa? Karena kawasan ekonomi khusus ini sebenarnya sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan riset ilmiah, ya. Karena sampai hari ini kalau kita lihat fakta di kawasan ekonomi khusus ini kan sangat lamban progresnya. Bukan tidak ada progres, tetapi lambat progresnya, ya. Dan yang paling kecewa sebenarnya kalau KEK ini tidak bergerak, yang sangat kecewa itu Pak Dr. Masburi dengan Matulada. Kenapa? Karena kamilah yang mengawal KEK ini dari KI ke KEK, ya. Saya teringat kami dibombardir di Menko itu oleh 8 kementerian pada saat MS-nya kami seminarkan di sana. Karena persyaratan utama untuk menjadi KEK itu dari KIK ke KEK itu adalah feasibility study. Jadi ya tentu kami berdua ini sangat kecewa kalau setiap saat kami baca dan memantau perkembangan KEK itu kemudian sangat lamban pergerakannya, ya. Padahal KEK itu sebenarnya kawasan ekonomi khusus ini, kalau kita pinjam perspektif sosial ekonomi itu ada 3 poinnya terhadap masyarakat sekitar. Jadi eksistensi KEK itu dia harus mampu mereduksi kemiskinan di wilayah sekitar. Kemudian dia harus mampu mereduksi pengangguran. Dan yang ketiga harus mampu mempertipis kesenjangan. KEK seperti itu. Dan itu tidak ada perbedaan mazhab bahwa eksistensi KEK itu harus memberikan manfaat pada 3 perspektif itu di masyarakat. Tetapi kalau dikatakan bahwa KEK hari ini belum punya apa-apa, tentu saya protes.
Kenapa? Karena saya juga pernah jadi nakoda di PPRT di atas itu, di Lambara ya. Jadi sebelum dia jadi KEK, ada namanya KIP. Di KIP itu ada di atas namanya PPRT, dengan ada UPT Rota. Nah, itu saya komandannya di situ. Dan banyak tenaga kerja yang kita serap. Artinya bahwa sudah ada peran atau manfaat KEK itu terhadap bagaimana dia mereduksi pengangguran. Nah, jadi saya kira saya ingin diberikan sedikit penjelasan terkait dengan capaian KEK hari ini ya, terkait dengan 3 perspektif itu. Apakah memang tapi jangan dikarang-karang ya, jangan sampai hanya Provendus mau menyenangkan saya punya hati bahwa oh ini sudah lumayan banyak capaiannya itu, supaya saya tidak gelisah, saya tidak kecewa. Maka ya, jadi saya kira gambarkan saja apa adanya supaya saya bisa tenang ya dengan Pak Maskuri bahwa oh ternyata upaya kita, perjuangan kita ada hasilnya, kira-kira gitu ya. Saya kira itu saja. Yang kedua saya kira cukup lah ya. Makasih. Kita akan mencoba meringkas jawabannya ya, bagaimana KEK ini mereduksi ya kemiskinan, pengangguran, dan mempertipis kesenjangan. Kembali ke pengangguran ya, pengangguran berdasarkan karena sudah ada berapa yang saya dapatkan di sana, baik itu yang langsung di ketua LSM yang ada di situ, dengan pemuda yang ada di usaha di luar dari sekitar KEK. Nah, pernyataan mereka adalah untuk mengatasi pengangguran yang ada di situ, itu harus melalui satu pintu. Ya, karena selama ini yang terjadi di KEK itu adalah penerimaan karyawan itu tidak diekspos, tidak ada transparansi ke masyarakat. Ya. Nah, dengan kemarin saya minta bagaimana format yang cocok. Ya. Jadi masyarakat mengatakan bahwa informasi dari perusahaan itu disampaikan ke pemerintah setempat, nanti Pak Lurah komunikasi dengan LSM ini akan merangkul siapa-siapa yang bisa. Nah, itu salah satunya. Jadi untuk mengatasi pengangguran itu tadi pertama itu ada ya memang di sana budaya ya, budaya anak muda di sana. Kalau beberapa yang saya tanyakan itu maunya instan, tidak mau proses. Jadi mereka maunya mengatur perusahaan, ya maunya masuk jam sekian, pulang jam sekian, ya tidak mau lagi kontrak, maunya langsung pegawai. Nah, itu budaya yang memang harus dirubah, ya pola pikir yang harus dirubah oleh masyarakat sana, gitu. Kemudian untuk ekonomi ya, untuk ekonomi sendiri, kalau untuk mereduksi kemiskinan. Ya, kemudian kemiskinan di sini. Jadi dengan melalui pelatihan, ya masyarakat sana berharap ada pelatihan untuk tenaga kerja formal maupun informal, ya. Yang non formal ya, formal dan non formal. Non formal ini adalah ibu-ibu yang tidak masuk kriteria usaha kerja. Pelatihan misalnya UMKM, yang untuk mereduksi pendamping selain UMKM ya, memberikan usaha ke masyarakat situ untuk ibu-ibu ya yang non formal ya, pendidikan non formal itu sudah dilakukan. Kemudian untuk informal di sini adalah tenaga kerja yang memang masuk usia kerja ya, baik itu pelatihan di BLK ya. Nah, itu semua karena selama ini yang terjadi di kawasan ekonomi khusus adalah
awal terbentuknya kawasan ekonomi khusus itu adalah gagah kelihatan. Lampu-lampu kalau malam itu gagah kelihatan lampunya. Ya, depan kawasan ekonomi khusus. Sekarang apa gelap? Kenapa? Kasus pencurian yang semakin meningkat. Ya, nah, itu pola pikir masyarakat untuk anak muda saya itu harus berubah. Nah, itu kemudian untuk mempertipis kesenjangan ya. Bagaimana mempertipis kesenjangan? Ya, saya satukan 3 ini ya. Yang pertama itu yang harus dilakukan karena fenomena yang terjadi di sana itu adalah persoalan harga lahan. Ya, tidak ada kesenjangan. Ya, transparansi harga lahan. Kemudian transparansi apakah lokasi masyarakat yang masuk pengembangan KEK itu masuk atau tidak? Ya, kalau menurut kota itu masuk, tapi informasi yang mereka dapatkan itu belum. Tidak secara langsung. Ya, jadi kesenjangan harga untuk lahan. Ya, itu program kali. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan panitia juga telah menyerahkan penilaian dari semua tim penguji. Sebagai informasi bahwa prestasi yang dicapai oleh Promovendus selama studi adalah sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,92 dan rata-rata nilai yang diperoleh adalah sebesar 86, sehingga Promovendus mendapatkan nilai A. Setelah digabung, maka IP kumulatif menjadi 3,97. Untuk itu, saudara lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara menerima hasil ini? Menerima. Baik, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Mustamin menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu akuntansi. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Mustamin untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mesti berikan kesehatan dan batin untuk hari di tempat dalam rangka sidang ujian terbuka Prof. Dr. saya. Pertama-tama alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua mesti diberikan kesehatan lahir batin. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang tidak bisa hadir hari ini. Ya, karena apa? Karena mereka tidak bisa menempuh perjalanan jauh. Terima kasih luar biasa ucapan mereka. Ya, sebentar kita sekolah mereka selalu bilang, bagaimana profesor, cepat selesai. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa tercapai dokter saya. Alhamdulillah bahwa mereka, motivasi mereka. Kemudian di balik kedua orang tua saya ada wanita seorang wanita tangguh ya, istri saya. Jadi berwarna lebih. Kemudian hiburan saya di rumah adalah anak-anak saya 5 orang. Ya, mereka
mereka berlima ini hiburan saya itu maka tidak salah lagi stres, saya lagi bermain dengan mereka. Ya, dari tak promotor dan promotor, terima kasih Prof. Ya, terima kasih semuanya atas masukan idenya. Mohon maaf kalau misalnya selama ini ada kesalahan, ya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah berkah ilmu yang Prof berikan, promotor, ya, pemuji, ya, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Sekian Pak saya. Dr. Mustamin. Baik Bapak Ibu tim pemuji, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Sebelum saya tutup ujian promosi doktor pada hari ini, izinkanlah sekali lagi saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajendra SCMM yang telah berkenan hadir pada hari ini dan memberikan masukan-masukan yang sangat berguna dan bermanfaat. Terima kasih Prof. Rajendra, dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim penguji, tim promotor, sekretaris yang sekaligus telah menghantarkan Saudara Mustamin menjadi doktor pada hari ini. Baiklah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, maka ujian promosi doktor saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.